Taruh metal begini suruh pakai alis. Tetap aja dibilang nangis, gue garang. I try to find you in the room. So many things inside my head. Your name keeps pulling me back soon. Selamat siang, Sobat Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bunten Dia. Sekarang Bunten Dia lagi ada di Nafa. Nah, ini Bunten mau konsultasi masalah keratosis. 2 bulan yang lalu Bunten kesini untuk konsultasi mengenai keratosis yang ada di wajah. Jadi keratosis itu sejenis tai lalat, tapi kalau tai lalat itu kan tipis gitu kan ya. Buntung udah dipanggil, sebentar ya. Ya Jerman dulu aja deh. Saya kemarin kan bilang ibu termasuk gua, tapi saya tegang dong. Itu saya tegang. Ini kapan selesainya? Nggak perih, jadi ngebayangin ini laser di ini gitu loh tegangnya. Iya, itu aja sih sebenarnya. Iya sih, kan pengen ngerasain dong, pengen tahu, oh dalamnya seperti ini, oh ini seperti ini, gitu, gitu. Seperti ada rezekinya ya kan dong, pelan-pelan, dan benar-benar. Nah guys, ini sekarang lagi di masker. Tadi udah konsultasi sama dokternya untuk di derma. Ini sekarang lagi di ruangan perawatan. Nah, gua nih di sini kesini kenapa ini dulu recommended dari Empok Siti, karena Empok Siti nyokapnya itu ada keratosis juga. Nah dia bilang udah coba di Nafa aja katanya gitu. Ya udah cari tuh langsung di Google Nafa mana ya yang terdekat kan gitu. Nah setelah cari di Google ternyata ada di sekitar Pamulang. Nah terus ada nomor WA-nya, langsung tanya-tanya untuk keratosis seperti apa gitu. Gue kirimin foto dulu ke adminnya. Nah admin langsung konsulin ke dokternya, oh itu sih keratosis harus di laser. Ya udah janjian, langsung deh buntem ke Nafa Green Pamulang. Karena kalau ke tempatnya Uminya Positi itu lumayan jauh ya, di daerah Kebayoran. Jadinya buntem kesini aja deh ke Pamulang. 2 bulan yang lalu buntem konsul ke dokter estetik, itu ternyata memang keratosis. Keratosis itu sejenis tai lalat, tapi dia timbul, ininya timbul. Jadi kan kalau tai lalat itu rata ya tipis, kalau keratosis itu agak timbul. Kirain buntem itu faktor genetik, karena nyokap sama saudara-saudaranya itu sama keratosis juga. Terus dokter bilang itu bukan faktor genetik, tapi karena sinar matahari. Emang sih buntem gak pernah yang namanya skincarean dari zaman dulu, apalagi pakai sunscreen. Pokoknya masa bodoh deh sama nih muka. Nah terus lama-lama kok kayaknya risih juga ya, nih muka apa sih banyak bintik-bintik hitam ini kenapa ya gitu. Udah coba obat dari apotik ini nih nggak hilang juga gitu kan. Terus akhirnya Positif bilang coba deh ke Nafa, ke dokter estetik, bersih kok katanya. Bener, alhamdulillah setelah di laser itu keratosisnya hilang, hilang. Ini tinggal tai lalat. Nah tai lalat itu bisa dihilangin, cuma akarnya itu terlalu dalam, apalagi kalau kecil-kecil kayak gini. Nah kalau kayak gini ini nggak terlalu dalam akarnya gitu guys.
Nah setelah itu pas di laser itu pakai anestesi biar kita nggak kesakitan, tapi tetap tegang itu. Aduh lumayan, apalagi yang di sini nih di atas kelopak mata itu tuh tebal banget, jadi berasa banget di lasernya itu kayak bau-bau angus gitu, tapi sekarang udah rata, mantap. Pokoknya puas deh gitu ya. Untuk harga guys lumayan. Buntem bukannya pamer, tapi untuk eh, kesehatan muka nih, pengen tahu nih masalahnya apa gitu. Nah sekarang Buntem lagi kontrol ke dokter lagi nih untuk ngelanjutin harus seperti apa setelah di laser, dan dokter bilang itu harus di derma katanya. Nah di derma itu juga pakai anestesi juga. Ada lagi yang bagusnya itu booster, itu lebih cepat, tapi itu nanti dulu deh soalnya lumayan harganya guys. Jadi bertahap aja, memanjakan muka itu kayak direfleksi gitu deh, kayaknya enak nih kayak dipijat-pijat gitu. Nah ini masih dikasih masker, dan kasih masker selama 15 menit. Nah setelah di masker baru di filling, setelah di filling baru di derma. Pokoknya nanti Buntem ceritain lagi deh untuk kelanjutannya di derma seperti apa. Terus untuk cara pengerjaannya boleh nggak di videoin nanti sama dokternya, mudah-mudahan sih boleh. Maaf ya Buntem lah sambil tiduran nih soalnya sambil ngelurusin kaki. Ya ampun ini. Nah itu mas, ini ada bopeng-bopeng nih kan. Kalau bopeng-bopeng itu perawatannya beda lagi. Ini bopeng karena dulu jerawat yang dipencetin gitu guys. Nah ini ruangannya, adem. Buntem sendirian di sini nih. Perawatnya lagi keluar dulu, jadi masih nunggu dokternya. Kira-kira suaranya kedengeran gak nih guys? Soalnya Buntem lagi nggak pakai mic. Micnya ada di dalam tas, jadi takut ribet. Mendingan gak usah pakai mic. Baru sekali seumur hidup yang namanya masuk klinik perawatan estetik. Oke, nanti dilanjut lagi ya guys. Abis ini nih mau diapain lagi nih muka aneh nih. Nah ini maskernya udah dibersihin, terus udah di filling. Oh ini yang namanya filling, gue baru tahu yang namanya filling tuh diginiin. Ya maklum lah, jadi baru paham banget. Rasanya tuh cekit enak gitu, kayak apa ya, kayak terapi gitu tuh, enak banget. Ini kalau kayak gini kenapa sih nih? Ini flek ya? Itu scar. Oh itu bopeng kan? Iya. Dihapus dulu ya. Iya. Nah ini lagi mau dihapus dulu nih. Tahan napas sebentar ya. Tahan napas. Soalnya ini cekit-cekit. Cekit juga. Ini apa namanya? Ini buat ngangkat sel kulit matinya. Pas disemprot aja kan sakit itunya. Iya. Jadi tahu. Ini buat sobat-sobat Buntem yang mau perawatan kulit, nih kesini nih klinik Nava Green. Gue bukannya endorse, cuman gue buat pengalaman gue sendiri aja. Nah ini habis dibersihin fillingnya. Tadi pas disemprot itu tuh sama nyelekit gitu guys, gitu kan. Nah terus sekarang mau dibersihin komedonya, kata si kakak perawatnya. Komedo gue nggak terlalu banyak, cuman ngeres. Nah ini lampunya nih, sini.
Terus tadi nanyain juga tentang nih bibir gue yang hitam. Nah, di sini juga ada lip serum. Jadi nanti mau coba pakai lip serum. Nah, ini mau proses pembersihan komedo. Kalau sakit bisa dihentikan. Mm-mm. Betul Kak, kan nggak terlalu banyak. Karena kan ini cuman kusam sama yang tadi bekas-bekas keratosis kan. Mm-mm. Itu komedo dari apa sih, dia lemak gitu ya? Lemak bisa, makanan bisa, Oh. terus sinar UV juga bisa. Oh. Nih kalau ini scar nih, Ya, itu dulu bekas ini apa namanya? Jerawat gue pencetin. bisa pakai dermaskar namanya, ada Ada. dermaskar. Nanti deh. Satu-satu. Ini kan, ini lemah. Lebih sakit ini tahu dibanding laser. Laser kan di anestesi. Iya, tapi berasa perih-perih juga sih walaupun di anestesi. Ini kan benda tumpul yang nggak di anestesi. Kalau derma lebih nggak sakit Kak, nggak ada rasanya nggak. Masa? Cuman kalau misal anestesinya udah hilang ya sakit-sakit dikit. Kayak kemarin habis laser itu ya? Kalau laser kan walaupun anestesi ini kan masih kerasa kebakar kan gitu. Kalau dari enggak. Sakit. Gue sih nggak pengen mutihin, maksudnya gue pengen bersih aja gitu. Kalau temen kan ada pengen putih, buat apa gue putih leher gue hitam, ya kan? Kelihatan nggak? Sakit, oi. Nangis. Perih. Stop dulu. Yang bikin nangis gue dia doang nih, gue nggak pernah nangis. Ya Allah guys, masya Allah. Aduh. Lanjut ya Kak. Iya. Komedonya Kak. Mana? Oh iya. Ini kan yang bulu-bulu itu kan. Oh banyak gak? Banyak juga komedonya. Ya Allah guys, gue sampai nangis dibersihin komedo tuh sama si kakaknya, masya Allah sakit banget guys. Kata si kakaknya tadi bilang gini, segarang-garangnya orang kalau udah di facial pasti nangis gitu ya guys. Aduh, baru nih gue nangis ngeluarin air mata sendiri cuman gara-gara facial. Tapi
tapi jadi bersih kan tuh hidungnya. Jadi bersih. Kayak glossy. Iya. Nggak sakit ya Kak? Iya, gue maafin lu emang kerjaan begitu. Mau dilihat kaca dulu nggak? Nggak usah nih kelihatan tuh. Nah, ini jet oksi ya. Sekarang udah dibersihin hasil komedonya tadi banyak banget guys. Sekarang tinggal nggak tahu nih diapain nih gue habis ini nih. Ini diapain nih? Ini jet oksi, nutrisi jet oksi. Oh, kita pakai zat oksi. Ini fungsinya untuk merelaksasi, melancarkan peredaran darah, untuk mengurangi kemerahan, mencerahkan juga bisa ya. Enak ya, Adam? Ya karena kan tadi udah disakitin. Tadi gue udah sakitin makanya. Sekarang gue diademin nih. Alisnya mau dirapiin kan Kak? Enggak, ntar gue pakai alis lagi, gue disuruh rapin alis lagi, ntar gue cewek banget. Kalau alisnya dirapiin pasti kan harus pakai alis, iya kan? Bawahnya aja sih. Tapi pakai alis lagi nggak perlu. Enggak. Oh, ya boleh kalau dirapiin mah. Asal jangan pakai alis. Enggak. Gue dirapiin, gue kayak cewek nih gue jadinya nih. Taruh metal begini suruh pakai alis, tetap aja dibilang nangis, gue garang. Nah tuh guys, gue udah dirapin alisnya sama kakak. Yang penting nggak usah pakai alis, jadi dirapihin. Ntar kalau pakai alis gue nggak metal lagi guys. Dilanjut lagi nih, kayak kira ngapain lagi nih si kakak nih. Ini habis dari ini yang komedo nih tadi merah. Kita anestesi. Sekarang kita anestesi. Yang penting kan buat kulit berminyak kan. Nah ini di anestesi. Kalau di rumah sakit anestesi badan tuh disuntiknya di tangan, di ini. Kalau ini enggak. Nah ini dibungkus nih gue nih tuh, lihat kan? Dibungkus. Ini anestesi wajah. Nanti ditunggu 20 menit ya. Nah ini dibungkus selama 20 menit. Bisa bobo dulu. Kalau mau minum di sini ya Kak? Ada? Ada nih. Iya gampang. Di sini kalau kenapa itu disediain minum, ada kopi juga guys. Jadi nggak takut kehausan. Nunggu 20 menit nih. Setelah 20 menit baru deh di derma. Pokoknya yang sakit itu cuma tadi itu tuh, yang ambil komedo, bersihin komedo itu sakit banget. Aduh terima kasih, udah enak banget nih, bisa pules nih, kasih bantal. Tahu nggak tuh sakitnya kayak apa? Tahu itu gue sampai netesin air mata. Tuh air mata keluar sendiri guys. Astagfirullahaladzim. Udah kita nungguin dulu sampai 20 menit untuk proses dermanya. Nanti dilanjut lagi. Nah sekarang proses di derma guys. Udah izin dokter boleh video. Ini udah kebal nih, udah di anestesi nih, udah kebal. Kita mulai ya. Oke.
Itu diapain tuh dok? Ini serumnya ini nama alatnya Derma. Jadi namanya Derma Exo. Sakit nggak? Enggak, Masih kebas ya? masih kempes. Nanti selama 3 sampai 6 jam dengan kena air dulu ya. Berarti nanti kena airnya jam berapa dok? Ibunya udah ambil air wudhu. Sehingga maksudnya kalau sampai rumah nih mandi jam berapa berarti nih? Paling nanti ya sekitar jam 10-an nanti atau jam 9-an udah bisa sih. Jam 9 ntar. Jam 9 malam. 3 jam juga bisa, cuma lebih lama lebih bagus lagi biar lebih masak lagi serum. Jadi kalau lagi habis di derma itu kena air 3 sampai 4 jam. Lama juga ya. Biar serumnya lebih meresap lagi. Ini enak guys, nggak sakit karena di anestesi. Coba kalau nggak di anestesi. Sakit banget tuh, itu komedo masya Karena Allah. dia kalau komedo dia kan nggak di anestesi, terus kan dia komedo lebih dalam dianya, jadi harus dikeluarin. Tadi banyak komedonya. Banyak tadi, gede-gede juga. Karena baru pertama kan. Iya. Nanti dirutinin aja per 2 minggu atau nggak per sebulan sekali. Nah ini udah habis di derma, terus didiemin dulu nih agak lama. Nah tadi sama si kakaknya udah diratain untuk serumnya. Dan tidak boleh kena air selama 4 jam. Lebih bagus lagi 6 jam. Hanya wajah. Terus nggak boleh kena sinar matahari dulu selama 2 hari. Kalau misalkan kita ada aktivitas di luar itu harus pakai tetap sunscreen, tetap pakai. Terus harus pakai topi. Kayaknya 2 hari ini nggak keluar dulu nih. Ini masih kebal nih guys nih, masih baal, anestesinya belum apa namanya belum hilang. Kalau udah hilang pasti perih nih. Oke guys, kita tunggu dulu ini sampai mengering. Kalau udah ngering baru dikasih salep iritasi sama antibiotik plus sunscreen. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Nah, akhirnya selesai juga guys tuh. Buntem udah selesai dikasih salep iritasi, antibiotik sama sunscreen. Tapi ini masih kebas nih, masih baal nih. Anestesinya belum hilang. Ya, udah lega deh. Itu tuh yang sakit, yang feeling itu aja tuh feeling, baru tahu gue yang namanya feeling itu ternyata yang bersihin komedo-komedo gitu. Nah sekarang Buntem mau balik kanan dulu. Nah itu ya untuk ceritanya Buntem hari ini mengenai keratosis di wajah. Itu jadi bukan faktor genetik tapi dari sinar matahari gitu. Oke guys, kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di komen aja. Sampai di sini dulu keseruannya Buntem mengenai keratosis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.